Ketemu siapa tadi? Pak Presiden. Siapa tadi? Pak Presiden. Pagi itu, suasana di kediaman Bapak Joko Widodo di Solo kerasa hangat banget. Pas banget jadi suguhan cerita buat penonton setia Planet Gokil hari ini. Udara pagi yang segar seolah ikut nyambut antusiasme orang-orang yang udah ngumpul di sana. Walaupun sekarang Pak Jokowi udah purna tugas dan asyik nikmatin masa pensiunnya, pesona beliau sama sekali nggak luntur. Warga tetap aja antre panjang karena pengen ketemu langsung sama sosok bersahaja ini. Karisma beliau emang seolah punya magnet tersendiri buat narik perhatian masyarakat. Di tengah keramaian itu ada satu momen yang dijamin bikin senyum-senyum sendiri. Fokus warga tiba-tiba tertuju ke arah interaksi lucu antara Pak Jokowi sama seorang anak kecil. Tingkah polos anak ini beneran nyuri perhatian banyak orang di sekitarnya. Orang tua si anak kelihatan girang banget dan terus ngajak anaknya ngobrol. Terdengar jelas seruan kebanggaan saat mereka nanya, ketemu siapa tadi? Pak Presiden. Walau masa jabatannya udah resmi berakhir, panggilan kehormatan itu tetap melekat kuat di hati warganya. Pak Jokowi pun nyambut kepolosan anak kecil itu dengan senyum khasnya yang sumringah. Beliau dengan sabar menanggapi dan memuji kalau anak itu pinter banget. Suasana kaku di halaman itu langsung cair lihat interaksi sehangat ini. Nggak cuma melempar senyum, Pak Jokowi juga lanjut ngajak anak itu ngobrol santai. Dengan nada yang ramah, beliau nanyain dari mana asal dan di mana rumah mereka. Anak kecil itu pun kelihatan nyaman dan nggak canggung sama sekali. Ternyata yang datang pagi itu bukan cuma warga sekitaran Solo aja. Terdengar juga sapaan hangat dari rombongan warga lain yang antusias banget nyapa, "Pagi, Pak." Suara riuh sapaan ini bikin suasana pagi makin hidup dan seru. Usut punya usut, ada beberapa warga yang rela datang jauh-jauh dari Cimahi, Jawa Barat. Mereka sengaja luangin waktu dan tenaga cuma buat mampir ke kediaman ini. Niat mereka beneran tulus, cuma pengen silaturahmi langsung sama beliau. Jarak tempuh yang lumayan jauh seolah bukan jadi halangan sama sekali buat mereka. Rasa capek di jalan langsung kebayar lunas pas bisa lihat Pak Jokowi dari dekat. Momen langka di masa pensiun ini benar-benar dimanfaatin sebaik mungkin untuk sekadar bertegur sapa. Pemandangan pagi itu jadi bukti nyata kedekatan yang gak pernah putus antara pemimpin dan warganya. Tempat beliau di hati rakyat kecil ternyata masih tetap sama. Sosoknya yang sederhana dan hangat pasti akan selalu dirindukan banyak orang. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Demak, Pak. Dari Cimahi, Pak. Ketemu siapa tadi? Pak Presiden. Siapa tadi? Pak Presiden. Jadi Demak, dari mana? Rumahnya mana? Demak ya? Waktu terus berjalan dan matahari pagi mulai terasa makin terik menyengat kulit. Tapi anehnya, halaman rumah justru semakin dipadati oleh warga yang terus berdatangan. Antusiasme mereka buat nunggu giliran foto bener-bener gak kendor sedikit pun. Semua mata tertuju ke satu titik, nungguin momen langka bareng tokoh idola. Sobat Planet Gokil pasti setuju. Kapan lagi bisa foto bareng beliau tanpa barisan penjagaan yang super ketat? Kesempatan emas ini pastinya nggak mau dilewatin gitu aja sama warga yang udah hadir. Di tengah kerumunan, suara riuh obrolan warga mulai saling bersahutan. Ada banyak instruksi-instruksi kecil yang terdengar, biar sesi jebret-jebret ini berjalan lancar. Maklum, semuanya pengen dapat hasil foto yang paling bagus buat kenang-kenangan nanti. Terdengar jelas, suara seseorang yang ngingetin temannya buat benerin kacamata sebelum difoto. Ada juga yang sibuk ngarahin sambil bilang, "Kameranya aja, kameranya." Semua pada sibuk nyari posisi atau angle terbaik mumpung lagi di depan Pak Jokowi. Arahan buat ngatur barisan dan posisi juga terus terdengar di sela-sela antrean. Sesekali ada yang nyuruh naruh barang bawaan ke samping biar gak ribet pas difoto. Kekompakan warga buat saling ngatur ini justru bikin suasananya makin akrab dan santai.
Cuaca Solo siang itu emang mulai terasa panas pol. Sampai-sampai terdengar ada seorang warga yang nyeletuk spontan. "Wis panas ya bos?" Celetukan lucu ini sempat bikin suasana antrian jadi lebih cair dan penuh tawa ringan. Meski keringat mulai bercucuran, semangat warga buat nunggu giliran tetap nggak surut. Teriknya terik matahari seolah kalah sama rasa penasaran dan kebahagiaan mereka. Semuanya tetap sabar antre sambil terus ngobrol santai satu sama lain. Di sisi lain, sosok yang lagi ditunggu-tunggu justru kelihatan sangat tenang. Pak Jokowi dengan telaten melayani permintaan foto dari satu warga ke warga lainnya. Nggak ada raut wajah lelah, cuma senyum ramah yang terus mengembang buat warganya. Beliau benar-benar ngasih waktu luang yang banyak buat melayani antusiasme yang datang. Nggak ada lagi sekat protokoler kaku yang bikin warga merasa segan atau takut buat mendekat. Suasananya benar-benar cair, berasa lagi kumpul silaturahmi bareng keluarga besar aja. Pemandangan antrian di bawah terik matahari ini jadi bukti nyata kedekatan yang hangat. Warga sabar menunggu, dan Pak Jokowi juga sabar melayani tanpa buru-buru sama sekali. Momen kebersamaan ini pasti bakal jadi cerita indah yang terus dibawa pulang oleh mereka. Jalur ya bos? Kirim ya bos? Dari mana? Suasana yang tadinya penuh canda tawa mendadak berubah jadi lumayan emosional. Momen ini terjadi pas giliran seorang ibu dan suaminya yang ternyata datang jauh-jauh dari Makassar. Jarak lintas pulau benar-benar gak menyurutkan niat mereka buat mampir silaturahmi. Saking bahagianya, ibu ini sampai gak bisa nahan air matanya lagi di depan banyak orang. Tangis haru langsung pecah begitu beliau akhirnya bisa tatap muka langsung sama Pak Jokowi. Impian yang dipendam sekian lama akhirnya beneran kejadian juga hari itu. Suara ibu itu sampai terdengar bergetar pas pertama kali ngajak ngobrol. Dia bilang kalau momen pertemuan ini emang udah sangat dinantikan sejak lama. Rasanya pasti campur aduk antara deg-degan, senang, dan terharu yang luar biasa. Di sela-sela tangisnya, ibu asal Makassar ini mulai cerita cukup panjang. Dia ngungkapin kalau sejak awal banget, dia dan suaminya adalah pendukung setia. Mereka berdua selalu ngikutin perjalanan dan kiprah Pak Jokowi selama ini. Sang suami yang nemenin di sebelahnya juga kelihatan sangat hikmat mengamini omongan istrinya. Terlihat jelas kalau pasangan suami istri ini punya rasa hormat yang mendalam. Mereka benar-benar solid ngasih dukungan moral buat tokoh idola mereka. Gak cuma cerita, ibu ini juga nyampein untayan doa yang tulus banget. Dia bilang kalau selama ini doa buat kebaikan Pak Jokowi seolah gak pernah putus. Harapan-harapan baik terus dipanjatkan khusus buat bapak yang satu ini. Spesifiknya, sang ibu mendoakan supaya Pak Jokowi makin sukses ke depannya. Walaupun sekarang udah purna tugas, beliau didoakan supaya selalu diberikan kesehatan yang prima. Doa kesehatan ini emang penting banget, biar beliau bisa nikmatin masa pensiun dengan tenang. Untayan doa tulusnya ternyata nggak berhenti sampai di situ aja loh. Ibu ini juga mendoakan keselamatan Pak Jokowi, baik di dunia maupun di akhirat. Benar-benar doa paripurna yang keluar langsung dari lubuk hati seorang warga biasa. Menariknya lagi, ibu ini juga ngasih suntikan semangat langsung buat Pak Jokowi. Dia berpesan supaya semangat keseharian Pak Jokowi gak boleh kendur sedikit pun. Aura positif dari warga kayak gini pasti bikin hati siapa aja yang dengar jadi ikutan adem. Terakhir, ada pesan ketegaran yang cukup mendalam dari ibu tersebut sebelum pamit. Dia berharap Pak Jokowi tetap kuat, walau harus ngadepin goncangan sebesar apapun nanti di masa depan. Dukungan tanpa syarat ini jadi penutup manis di momen pertemuan yang super emosional itu. Bisa
Terima kasih. Dari mana? Dari Makassar. Kalau alasan Bu, kenapa ingin ketemu Pak Jokowi datang ke sini? Memang sejak dari awal kami sudah iya, sudah ini dengan Pak Jokowi. Apalagi suami saya ini, betul-betul idola. Ada doa untuk Pak Jokowi, Bu? Ya, semoga Pak Jokowi semakin sukses, tambah sehat, selamat dunia akhirat. Walaupun goncangan sebesar mungkin, tetap Pak Jokowi semangat. Siap. Di sudut lain halaman rumah, interaksi hangat masih terus berlanjut. Kali ini, Pak Jokowi melangkah pelan nyamperin seorang pria yang dari tadi antusias nyapa beliau. Perbincangan pun mengalir santai banget, tanpa ada jarak di antara mereka. Obrolan ringan itu makin menarik pas Pak Jokowi nanya asal daerah pria tersebut. Ternyata bapak yang satu ini datang jauh-jauh dari seberang pulau, tepatnya dari Jambi. Perjalanan panjang dari Sumatera ke Solo tentu bukan hal yang mudah. Usut punya usut, kedatangannya ke kota Solo bukan cuma buat liburan biasa. Pria ini cerita kalau tujuan utamanya sebenarnya buat keperluan pengobatan medis. Dia lagi berjuang buat mulihin kondisi fisiknya yang lagi kurang baik. Lebih detail lagi, bapak asal Jambi ini ngaku lagi menjalani rawat jalan intensif. Tempat berobatnya ada di Rumah Sakit Ortopedi atau yang biasa warga sebut RSO Solo. Pengobatan ini ternyata jadi keharusan buat dia pasca ngalamin musibah. Rupanya, pria tegar ini baru saja jadi korban kecelakaan lalu lintas. Dia sempat terlibat dalam insiden kecelakaan truk yang lumayan parah. Kejadian nahas itu yang akhirnya bikin dia harus dapat penanganan khusus di Solo. Perjuangan bapak ini buat sembuh ternyata udah makan waktu yang lumayan lama. Dia cerita kalau udah sekitar 5 bulan menetap sementara di Solo buat fokus berobat. Waktu 5 bulan jauh dari kampung halaman pastinya butuh kesabaran ekstra. Nah, mumpung lagi berada di kota yang sama, dia nggak mau nyanyain kesempatan ini. Bapak ini sengaja nyempetin waktu buat mampir sebentar ke kediaman Pak Jokowi. Niatnya simpel, cuma pengen silaturahmi sekalian cari hiburan di tengah masa pemulihan. Keputusan buat mampir ini kayaknya jadi pilihan yang tepat banget buat si bapak. Obrolan singkat bareng mantan orang nomor 1 di Indonesia ini sukses bikin dia tersenyum. Momen langka ini pastinya jadi pelipur lara tersendiri buat dia. Sikap ramah Pak Jokowi pas dengerin curhatan warga ini juga patut diacungi jempol. Beliau kelihatan tulus banget ngasih simpati dan perhatian buat warga yang lagi kesusahan. Bentuk perhatian kecil kayak gini jelas ngasih energi positif buat proses penyembuhan si bapak. Pertemuan singkat ini ninggalin kesan mendalam soal perjuangan dan ketabahan. Walau lagi berjuang mulihin kesehatan di tanah rantau, semangat bapak dari Jambi ini tetap nyala. Apalagi setelah dapat kesempatan ngobrol langsung sama tokoh yang dia kagumi. Makasih Pak. Makasih banyak. Dari mana nih, Mas? Dari Jambi Pak. Oh, Jambi? Iya. Kemarin Jambi. Oh, ini berobat di sini? Iya di RSO. Udah berapa bulan? Udah masuk 5 bulan nih. 10 bulan? Oh, ya. Sekalian mampir Pak, mumpung di sini. Ini baru pertama ini? Iya. Ini kecelakaan apa tuh? Kecelakaan truk Pak. Oh, Jalan. Oke Pak. Oke, mari. Iya Pak. Nggak kerasa, waktu udah makin siang dan pertemuan hangat itu harus segera disudahi. Buat nutup perjumpaan, ternyata ada kejutan kecil buat warga yang hadir di sana. Pak Jokowi udah nyiapin kenang-kenangan spesial biar momen ini makin berbekas di hati. Kenang-kenangan ini bentuknya simple, tapi pasti nilainya berharga banget buat yang nerima. Beliau bagi-bagiin buku ke warga yang udah rela antri dari pagi buat ketemu. Langkah kecil ini sukses bikin senyum semeringah terus terpancar di wajah mereka. Sambil bagi-bagi buku, interaksi akrab juga masih terus berjalan tanpa henti. Pak Jokowi sempat ngajak bercanda beberapa warga yang baru aja megang buku pemberiannya. Suasana perpisahan yang harusnya sedih malah berubah jadi cair dan penuh gelak tawa. Dengan nada iseng yang khas, beliau nanya ke salah satu warga, "Dapat buku dari siapa ini?" Candaan ringan kayak gini emang sukses banget ngilangin rasa canggung di antara mereka. Warga pun nanggapin pertanyaan itu dengan ceria setelah selesai sesi foto bareng. Obrolan penutup ini juga ngungkapin asal daerah rombongan terakhir yang diajak ngobrol. Usut punya usut, warga yang asyik bercanda tadi ternyata datang dari daerah Demak. Jarak antar kota ini pastinya bikin pertemuan di Solo terasa makin istimewa. Gimana? Dapat buku dari siapa ini? Dari siapa? Tadi habis foto sama Bapak. Nah, emang nggak? Dapat buku. Ya udah pulang. Rumahnya mana? Tambah roto mana? Mana itu? Demak. Warga asal Demak ini cerita kalau mereka sebenarnya udah siap-siap buat perjalanan pulang. Mengingat perjalanan kembali ke kampung halaman pasti butuh waktu dan tenaga yang lumayan.
Makanya, momen bagi-bagi buku ini pas banget jadi penutup manis sebelum mereka berpisah. Sambil menenteng buah tangan sederhana itu, raut puas jelas tergambar di wajah rombongan ini. Mereka akhirnya bisa pamit pulang bawa cerita seru buat keluarga di rumah. Pertemuan singkat ini dijamin bakal jadi topik obrolan hangat di kampung halaman nanti. Impian buat bisa tatap muka langsung sama idola mereka akhirnya beneran kesampaian. Gak ada raut penyesalan sedikit pun, walau tadi sempat antre panas-panasan di halaman. Semuanya kebayar lunas lewat obrolan hangat dan bingkisan kecil yang dibawa pulang. Memori indah pagi itu benar-benar jadi bukti nyata kedekatan yang susah buat dilupain. Sikap merakyat yang sering kita tonton ternyata emang sejalan sama aslinya. Pengalaman luar biasa ini pasti bakal terus melekat di ingatan para warga. Nah, seru banget kan kehangatan dari kediaman Solo yang udah kita ikutin dari awal? Momen-momen natural kayak gini emang selalu asyik buat disimak dan jadi inspirasi kita. Terus pantengin konten dan cerita-cerita menarik lainnya bareng Planet Gokil, biar nggak ketinggalan keseruannya.